got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys on the wall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Muhammad Wildan Sultan Alifi, dan teman saya, Muhammad Abu Yazid Al-Bustami. Di sini kami ingin menyelesaikan ujian tengah semester metode numerik. Pada ujian tengah semester kali ini kita akan memecahkan 3 persoalan. Untuk persoalan yang pertama mengenai solusi persamaan nelanjar. Untuk soal yang kedua yaitu mengenai solusi sistem persamaan lanjar. Dan yang ketiga yaitu mengenai interpolasi polinom. Di sini kami menggunakan Excel untuk mengerjakan persoalan tersebut. Untuk lebih jelasnya, kalian simak video berikut ini. Nah, untuk soal yang pertama yang mengandung solusi persamaan nelanjar, dan untuk soalnya sendiri, konsentrasi bakteri bahan pengontor C di sebuah danau berkurang sesuai dengan persamaan. Nah, untuk rumusnya C sama dengan 80E pangkat min 2R plus 20E min 0,1R. Nah, di situ ada diredusir menjadi 10. Dan untuk keluaran yang diinginkan adalah tabel lelaran hasil grafik fusi dengan epsilon sama dengan 0,00001. Nah, di sini kami menggunakan metode Newton-Raphson yang dimana T0-nya sama dengan kita misalkan 1. Nah, untuk mencari FT, kita bisa menggunakan rumus 80 dikali EXP buka kurung min 2 dikali T tutup kurung plus 20 dikali EXP buka kurung min 0,1 dikali T tutup kurung. Nah, karena tadi diredusir 10, maka di sini kita mengurangi 10 sehingga kita bisa memperoleh nilai 18,9236. Nah, itu diperoleh dari rumus yang tadi. Untuk yang selanjutnya kita menggunakan mencari F aksen T yang menggunakan rumus min 160 dikali EXP buka kurung min 2 dikali T tutup kurung. Terus dikurangi 2 kali EXP buka kurung min 0,1 dikali T tutup kurung. Nah, tadi kan T-nya kita misalkan 1 sehingga memperoleh min 23463. Nah, setelah itu kan sudah diketahui T-nya berapa, FT-nya berapa, F aksen T-nya berapa. Untuk yang selanjutnya kita akan mencari T barunya. T baru diperoleh dari T dikurangi FT dibagi F aksen T sehingga diperoleh 1,80652. Nah, karena tadi sudah diperoleh T baru, maka kita bisa mencari FT dan F aksen yang diperoleh dari T baru. Karena di sini rumusnya sama, kita tinggal menarik ke bawah. Sampai dengan statusnya stop. Nah, di sini kenapa kok statusnya harus stop? Karena nilainya sudah di bawah dari epsilon 0,001. Maka T-nya diperoleh 6,93155. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada soal yang kedua, yaitu mengenai solusi sistem persamaan lanjar. Yang dimana untuk soalnya yaitu kita disuruh untuk menentukan solusi sistem AX sama dengan B dengan menggunakan metode eliminasi Gauss
atau bisa menggunakan Gauss-Jordan dan dekomposisi LU ataupun menggunakan relevan Jacobi. Nah, berhubung di sini ada banyak metode yang bisa digunakan, di sini saya akan menggunakan relevan Jacobi yang sudah dijelaskan pada waktu perkuliahan atau sudah dijelaskan pada materi perkuliahan. Untuk soalnya yaitu mengenai matriks. Di sini udah ada matriks dan juga X-nya di matriks yang kedua ini. Nah, untuk mempermudah pengerjaan, kita rubah dulu matriks ini menjadi tabel. Tabelnya nanti ada X1, kita buat X1, X2, X3 sampai X9 dan juga X yang ada di matriks yang kedua yaitu ini. Nah, jika sudah kita rubah menjadi tabel seperti ini, kita cek dulu atau kita rubah menjadi persamaan. Nah, sebelum kita rubah ke persamaan, kita cari dulu, kita lihat apakah pada baris pertama atau kedua dan seterusnya yang harus memenuhi di kolom X1, X2, X3 yang tidak bernilai 0. Nah, itu nantinya yang bisa digunakan untuk mencari X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, kita lihat dulu di baris pertama dan kolom X1. Nah, di sini apakah nilainya 0? Nah, ternyata tidak. Nilainya adalah 0,7071. Maka di sini bisa kita gunakan untuk mencari X1. Maka baris pertama bisa kita simbolkan di sini X1 karena satu baris ini hanya satu persamaan yang digunakan untuk X1 atau X2 nantinya atau X3. Jadi misal X1 udah digunakan di baris 1 udah digunakan untuk X1, maka baris 1 tidak bisa digunakan untuk X yang lain. Nah, baris 1 kan udah digunakan untuk X1. Nah, kita rubah menjadi persamaan yang ada di sini. Persamaannya menjadi 0,7071 X1 dikurangi X4. X4-nya kan min 1, maka berubah menjadi X4 dikurangi 0,886 X5 sama dengan 0. 0-nya ini adalah yang X, karena X-nya adalah 0 maka nilainya 0. Nah, selanjutnya setelah dibuat persamaan, kita cek pada nilai X1 ini apakah lebih besar dari persamaan ini, nilai persamaan ini, nilai dari X4 dan juga X5-nya. Maka 0,7071 apakah lebih besar dari X4 dan X5? X4-nya kan min 1 ditambah dengan X5-nya itu min 0,886. Nah, apakah 0,7071 ini lebih besar dari min 1 plus min 0,866? Jawabannya kan iya, karena 0,7071 ini lebih besar dari min 1,886. Maka persamaan ini nanti bisa kita gunakan untuk mencari X1. Kemudian kita lihat untuk X2. X1-nya kan sudah, di sini udah. Nah, kita lihat untuk X2 ini yang memenuhi di pada baris kedua, 3 dan seterusnya, karena X1 baris pertama udah digunakan X1 maka tidak bisa digunakan. Kita lihat di baris kedua. Nah, baris kedua pada kolom X2 ini nilainya kosong, maka tidak bisa kita gunakan. Kita cari yang lain, yaitu di baris ketiga ada nilainya 1. Maka untuk X2-nya kita menggunakan baris ketiga, maka kita simbolkan di sini X2. Kita rubah menjadi persamaan untuk X2-nya, yaitu X2 dikurangi X6 ini sama dengan 0. Nah, di sini kan X6-nya itu min 1, maka dikurangi X6. Nah, kita cek lagi apakah X2 ini memenuhi lebih besar dari X6.
Jawabannya iya, karena 1 ini lebih besar dari min 1. Dan seterusnya kita cek hingga X9. X3 nya, misal nih X3 nya yang ini kan udah dipakai, yang ini udah dipakai, tinggal bisa X2, baris kedua, baris keempat dan seterusnya. Nah, baris kedua kan ada 1. Nah, apakah 1 ini lebih besar dari 0,7071 ditambah dengan 0,5? Kan tidak, lebih besar, lebih kecil X3 nya, maka kita gunakan yang min 1 nya. Maka kita buat persamaannya, yaitu min X3 ini sama dengan 0. Nah, min X3 sama dengan 0, maka X3 nya itu 0. Kita cari hingga selesai semua, seperti kayak X1, X2 dan X3. Nah, setelah itu, setelah ke X7, di sini kita peroleh bahwasanya di selesai X7 ini ada sisa 2, yaitu pada baris kedua dan juga baris ke-9. Baris kedua dan juga ke-9 ini kedua dan juga baris ke-9 yang ini. Nah, sisa 2 kan setelah X7 ini ada X8. Nah, X8 nya yang di sini ini 0, yang di sini juga 0, maka tidak bisa. Kenapa? Karena kan nilainya itu 0, maka kita saat akan mencari X8 ini kan bagi 0 X8 sama dengan sesuatu, maka X8 nya ini dibagi dengan 0. Nah, jika dibagi dengan 0, maka hasilnya ini tak terdefinisi. Nah, sehingga tapi di sini kita peroleh yang baris ke-9 ini ada nilainya di kolom X9. Maka baris 9 ini kita gunakan untuk X9 sesuai dengan yang di sini. Nah, X9 kita gunakan persamaan seperti ini. Maka 0,7071 X9 sama dengan 0. Kita rubah X9 nya ini bahasanya 0,7071. Nah, setelah ini kan karena tadi kan udah ketemu bahwasanya X8 ini tidak bisa digunakan, maka soal ini tidak bisa diselesaikan. Nah, di sini saya akan memanipulasi bahwasanya untuk baris 2 dan X8 kita hilangkan sehingga tabelnya menjadi pada seperti ini, dan juga kita urutkan sesuai dengan X1, X2, X3, X4 dan seterusnya sampai X9. Nah, di sini kita tetap menggunakan X9, tidak merubahnya menjadi X8 atau bisa dirubah menjadi X8. Kemudian dari persamaan-persamaan ini atau dari persamaan yang udah kita dapat tadi, maka kita cari X1, X2 sampai X9 nya. Bagi X1 nya kan 0,7071 X1 dikurangi X4 dikurangi 0,086 X5 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan. Min X4 dikurangi 0,886 X5 ini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Maka X4 ditambah dengan 0,886 X5 ini dibagi dengan 0,7071 X1 karena X1 nya akan dikali, maka akan jika dipindah maka akan dibagi. Begitu pula dengan X2, X3, X4 sampai X9 yang nantinya X ini adalah rumus untuk mencari leleran Jacobi. Nah, kita peroleh. Nah, ini untuk rumusnya. Setelah itu kita buat tabelnya, yaitu pertama ada iterasi X1, X2 hingga X9. X9 nya bisa dirubah menjadi X8 sesuai dengan
yang di awal tadi. Nah, di sini saya menggunakan X0-nya itu 1000. Bisa juga 1, 2 terserah karena di sini tidak ada ketentuan, maka di sini saya menggunakan X0-nya yaitu 1000. Setelah itu kita masukkan pada X0 iterasi 0 keseluruhannya pada X1 hingga X9 yaitu 1000. Kemudian kita cari X1 pada iterasi 1 dengan rumus yang sudah kita dapat tadi. Bahasanya kita masukkan X4 ini. Nah, X4 ditambah 0,86 dikali dengan X5 dibagi dengan 0,7071. Maka kita peroleh ini. Begitu pula dengan X2, X3 kita masukkan sesuai dengan rumus yang sudah kita dapatkan tadi. Kemudian jika sudah ketemu di X1-nya ini, tinggal kita geret ke bawah untuk menemukan hasil iterasi selanjutnya hingga memperoleh baris yang sama untuk baris berikutnya. Contohnya gini, ini kita rubah ya. Kita hilangkan dulu. Sana. Kita coba ya. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita blok dari iterasi pertama, baris pertama, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, satu kali lagi. Nah, di sini pada iterasi ke-5 dan 6 ini kan sama. Otomatis iterasi ke-5 ini adalah solusi dari persamaan lanjar ini. Nah, sehingga iterasi 5 merupakan solusi untuk sistem AX sama dengan B. Baik, selanjutnya yakni pada soal yang ketiga mengenai interpolasi polinom. Di sini saya mengambil soal yang pertama mengenai bidang ekonomi, mengenai harga bangunan dari tahun 1950 hingga 1969 ini mengalami perubahan yang tercatat sebagai pada tabel yang sudah tertera ini. Nah, berdasarkan data tersebut, ini kita disuruh untuk memprediksikan bahwa harga bangunan pada tahun 1957, 1964 dan juga 1970 ini berapa? Yang di sini kan belum ada harganya untuk tahun 1957, 1964 dan juga 1970. Nah, di sini kami menggunakan dua cara penyelesaian. Yang pertama, di sini menggunakan metode Gorky-Maju dengan rumus Pnx ini F0 ditambah S1 faktorial delta F0 ditambah S dikali S-1 per 2 faktorial delta kuadrat F0 ditambah dan seterusnya hingga S dikali S1 min 1 dikali S min 2 dan seterusnya hingga S dikurangi N plus 1 per N faktorial delta N F0. Nah, kemudian dari rumus ini kita bisa menggunakan tabel untuk Gorky-Maju sesuai dengan tabel pada soal
kita buat dulu ada iterasi X-nya adalah tahun dan Y-nya adalah harga. Kemudian kita buat iterasi 0 hingga 7 karena di sini terdapat 8 tahun atau dan 8 harga pada tabel. Kemudian kita cari untuk delta Y, delta kuadrat Y, delta pangkat 3Y hingga delta pangkat 7Y. Karena di sini terdapat 7 iterasi, maka terdapat 7 delta Y-nya juga. Untuk mencarinya, untuk langkah pertama yakni kita mencari dulu delta Y dengan rumus ini Y iterasi 1 dikurangi dengan Y iterasi 0. Langsung saya contohkan aja. Ini kita hilangkan. Nah, ini kita hilangkan juga. Kita hilangkan semua dulu. Nah, udah hilang. Untuk rumusnya yaitu sama dengan Y iterasi pertama dikurangi dengan Y iterasi kedua. Kita enter, udah ketemu. Nah, untuk selanjutnya tinggal kita tarik ke bawah aja hingga pada iterasi ke-6. Kenapa? Karena pada iterasi ke-7 ini untuk Y8 nya kan tidak ada, maka untuk iterasi 7 delta Y-nya kita kosongkan. Nah, udah selesai, kita cari berikutnya yaitu delta kuadrat Y. Untuk delta kuadrat Y-nya kita cari dari delta Y, yaitu sama dengan delta Y iterasi pertama dikurangi dengan delta Y iterasi 0. Nah, kita enter. Nah, udah kita peroleh, tinggal kita tarik aja ke bawah hingga iterasi kelima. Dikarenakan iterasi 7-nya tidak ada, maka kita sampai di iterasi 5 aja. Nah, setelah itu berikutnya ke delta pangkat 3Y. Rumusnya sama dengan kan yang delta kuadrat Y menggunakan delta Y, maka delta pangkat 3Y itu menggunakan delta kuadrat Y, yaitu di delta kuadrat Y iterasi pertama dikurangi dengan delta kuadrat iterasi 0. Di enter, kita peroleh hasilnya 16,528. Ini tinggal kita tarik ke bawah aja untuk mempermudah. Jika manual ya kita hitung manual. Kurang 1. Nah, kemudian untuk delta pangkat 4Y-nya sama seperti langkah-langkah yang di depan, yaitu sama dengan delta pangkat 3 iterasi pertama dikurangi delta 0. Di enter, tinggal ditarik ke bawah. Nah, hingga sampai delta pangkat 7Y. Untuk delta 6-nya rumusnya tetap sama. Enter, tarik. Nah, yang kita gunakan pada iterasi yang ke 0 ini untuk digunakan rumusnya nanti yang bagian ini. Iterasi 0 ini seret. Nah, ini adalah perhitungan untuk Gorky maju di kasus interpolasi polinom ini. Nah, kemudian
untuk kan kita disuruh mencari pada tahun 1957, 1964 dan juga 1970. Yang pertama untuk tahun 1957 yang dimana X0-nya 1950 dari tabel ini. X0-nya 1950. Kemudian untuk X-nya ini dari tahunnya yaitu 1957. Nah, untuk hanya itu X1 dikurangi X0 yang ini. Nah, X1 dikurangi X0. Enter, kita dapat 5. Kemudian kita cari S-nya. S-nya yaitu X dikurangi dengan X0 dibagi dengan H-nya. Kita peroleh 1,4. Untuk Fx maka F1957 kita masukkan ke rumus. Nah, rumusnya kan dari ini tadi, dari Pnx. Nah, kita tinggal masukkan aja sesuai dengan rumus. S-nya tadi 1,4. Kemudian untuk F0 hingga delta NF0 ini sesuai dengan yang di tabel ini yang di kuning, yaitu 12,994, delta kuadratnya min 5,572 hingga 155,418. Nah, kayak gini. Ini untuk rumusnya. Jika sudah, tinggal kita enter. Maka untuk harga di tahun 1957 bernilai 45,6654 juta. Kemudian kita cari untuk tahun 1964 yang dimana X0-nya 1950 dan X-nya 1964. Dari mana? X-nya di sini kan dari ini 1954 dari ininya. Nah, dari X-nya ini. Kemudian hanya sama kayak yang tadi, X1 dikurangi X0 yaitu 5. Untuk S-nya X, rumusnya kan tadi X dikurangi dengan X0 dibagi dengan H. Maka hasilnya itu 2,8. Tinggal kita masukkan kayak yang di tahun 195 di F1957. Hanya kita rubah di S-nya. S-nya yang pertama tadi kan 1,4, yang di sini S-nya 2,8. Hingga kita peroleh F1964 ini harganya 69,425. Kemudian untuk tahun 1970 yang dimana X0-nya 1950, kemudian X-nya 1970 hanya sama, hanya 5, S-nya 4. Dari mana? Dari X dikurangi X0 dibagi dengan H, maka hasilnya adalah 4. Tinggal kita masukkan tadi, yaitu di rumus S-nya 4, maka kita peroleh F1970-nya adalah 74,56 juta. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwasanya untuk harga di tahun 1957 yaitu 45,6654, untuk di tahun 1964 itu 69,425, dan di tahun 1970 itu 74,56. Nah, berikutnya yaitu ke cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua kami menggunakan metode polynomial Lagrange. Nah, yang di sini ada rumusnya yaitu Pn dikali X. Saya ulangi, Pn dikali X sama dengan N sigma I sama dengan 0. A I L I dikali X sama dengan H0
L0 dikali X plus A1 L1 dikali X plus seterusnya sampai dengan AN dikali LN kali X. Nah, untuk rumus yang kedua, LI dikali X sama dengan X min XJ per XI min XJ sama dengan X dikurangi X0 dikali X min X1 sampai dengan X min XI min 1 dikali X min XI plus 1 sampai dengan X sampai dikurangi XN. Nah, itu dibagi XI dikurangi X0 dikali XI min X1 itu sampai dengan XI dikurangi XN. Nah, dari sini kami membagi menjadi 3 tabel. Dari yang ditanyakan tadi ada tahun 1957 dan tahun 1964 dan tahun 1970. Nah, untuk nilai X-nya yaitu 1957. XI-nya 1950 dan harganya 33,525. Untuk X0-nya 1955 dan harganya 46,519. Untuk X1-nya 1960 dan harganya 53941. Nah, harga dari tahun 1957 kami dapatkan dengan rumus PN kali X tadi, sehingga diperoleh nilai 50,15644. Dan untuk tahun 1964 itu juga sama untuk rumus harganya, yaitu menggunakan rumus PN, sehingga diperoleh nilai 69,1998. Dan untuk tahun 1970 kami juga menggunakan rumus yang sama, yaitu menggunakan rumus PN, sehingga diperoleh nilai 94,688. Nah, berdasarkan data tersebut, apakah data tersebut naik atau malah menurun? Di sini dapat disimpulkan bahwasanya data yang diperoleh yaitu setiap tahun menaik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan bila ada salah katanya dari kami, mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.